Yang terhormat dosen pengampu Fevi Sunarti SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran orang dewasa. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi dengan NIM 230051131 dan rekan-rekan saya Aurel Sabila Putri dan Rizka Valencia. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aurel Sabila Putri dengan NIM 230051114. Di sini saya akan membahas tentang poin A, yaitu POD suatu kemutlakan. Jadi, POD suatu kemutlakan adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran orang dewasa. Istilah ini berbeda dengan pedagogi yang lebih mengacu pada pembelajaran anak-anak. Dalam konteks andragogi, pembelajaran ini diarahkan pada individu dewasa yang memiliki pengalaman, motivasi, dan kebutuhan belajar yang berbeda dari anak-anak. Pendekatan ini mengakui bahwa orang-orang dewasa cenderung lebih mandiri dalam pembelajaran mereka dan membutuhkan metode yang sesuai dengan karakteristik mereka. Baik, sampai di situ pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Ingin menjelaskan pengertian pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk individu yang telah mencapai usia dewasa. Ini melibatkan sejumlah aktivitas dan program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan kemampuan individu dewasa dalam berbagai bidang, seperti pendidikan formal, pelatihan pekerjaan, pengembangan pribadi, atau bahkan hobi. Pendidikan orang dewasa dapat memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai jenis pembelajaran, termasuk khusus di perguruan tinggi atau lembaga pelatihan. Pelatihan dalam pekerjaan, pelajaran online, kegiatan pembelajaran mandiri, dan lain sebagainya. Pendidikan orang dewasa memberdayakan individu untuk mencapai tujuan pribadi mereka, memenuhi kebutuhan karir, dan terus belajar sepanjang hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pendidikan orang dewasa. Tujuan pendidikan orang dewasa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Beberapa tujuan umum pendidikan orang dewasa meliputi 1. Peningkatan karir. Banyak orang dewasa kembali ke sekolah atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan peluang karir. Yang kedua, pendidikan lanjutan. Orang dewasa sering mencari pendidikan lanjutan untuk mendapatkan gelar sarjana, magister, dan atau doktor. Yang ketiga, pengembangan pribadi. Beberapa orang dewasa mencari pendidikan untuk pengembangan pribadi seperti mempelajari hobi baru atau mengejar minat khusus. Yang keempat, penyesuaian dengan perubahan. Pendekatan pendidikan orang dewasa dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan, seperti pensiun atau perubahan status sosial. Yang kelima, pemenuhan keinginan belajar. Orang dewasa sering memiliki minat dan keinginan belajar yang berbeda, dan pendidikan dapat membantu mereka memenuhi rasa ingin tahu dan minat mereka. Yang keenam, peningkatan keterampilan. Pendidikan orang dewasa juga dapat mencakup pengembangan keterampilan praktis seperti keterampilan komunikasi, keuangan, atau manajemen waktu. Yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Penting untuk dicatat bahwa tujuan pendidikan orang dewasa dapat sangat bervariasi, dan pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk pengembangan pribadi dan mencapai tujuan-tujuannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membahas tentang poin D, yaitu POD. Nah, jadi POD adalah istilah yang mengacu pada pendidikan dan pembelajaran yang dirancang khusus untuk orang dewasa.
Pendekatan andragogi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan orang dewasa yang berfokus pada karakteristik, kebutuhan, dan pengalaman khusus orang dewasa dalam proses pembelajaran mereka. Istilah andragogi biasanya digunakan untuk membedakan dari pedagogi yang telah mengacu pada pendidikan anak-anak. Pendekatan andragogi biasanya melibatkan pendekatan yang lebih otonom dan berpusat pada peserta didik. Nah, mengakui pengalaman dan pengetahuan sebelum orang dewasa serta mempertimbangkan motivasi internal mereka untuk belajar. Baik, sampai disitulah pembahasan materi poin D. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Valencia. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan sasaran pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah individu yang telah melewati usia sekolah dan telah memasuki dunia kerja atau memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sasaran pendidikan orang dewasa yang pertama, pendidikan kejuruan. Mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan. Bidang pendidikan yang bertujuan khusus bagi perkembangan individu dan sosial secara global. Yang ketiga, pendidikan kesehatan. Profesi yang mendidik masyarakat tentang kesehatan dan pemaparan informasi yang diberikan. Yang keempat, pendidikan keuangan. Kegiatan yang memberikan pengajaran terkait keuangan kepada peserta didik dengan memperhatikan materi dan usianya, sehingga kemampuan literasi keuangan anak dapat terstimulasi dengan baik. Yang kelima, pendidikan keterampilan hidup. Mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan individu mereka. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan orang dewasa dalam karang pendidikan sepanjang hayat. Semua sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pendidikan karang sepanjang hayat ini adalah asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi, seperti saat zaman globalisasi sekarang ini, saat manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dengan situasi baru dan semakin canggih. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka. Baik, sampai disinilah hasil dari presentasi kelompok 6. Jika ada yang ingin menambahkan materi atau mengasih kritik dan saran, kami persilakan. Dan juga sesi tanya jawab. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.